Punggawa, Pelita Jaya dan juga Persija musim lalu. Sriwijaya FC di bawah asuhan Ivan Kolev. Iya, Bung Opan, kita lihat menarik sekali di sana, ada dua nama di sana, Thierry Gattuso, pemain asal Prancis yang baru saja direkrut, dan juga ada seorang Dirga Lasut yang diharapkan berduet di depan tentunya dengan Park, dan Firman akan menjadi sentral kunci bersama Ponario untuk menahan gempuran-gempuran dari anak-anak Makassar. Pemain yang telah membela Sriwijaya FC sejak tahun 2007 dan ini dia PSM Makassar asuhan pelatih Albert Rene. Iya, kejutan di depan di mana Obiora diturunkan setelah mengalami cedera dan hanya bermain sekitar 30 menit di dua pertandingan. Dan kita lihat Mitrovic di sana adalah pemain kunci dari PSM bersama dengan Basile yang berusaha untuk menahan semua gempuran dari SFC tentunya. Pion Jarum Indonesia Super League. Mampukah Robert memberikan gelar yang sama bagi tim Juku Eja musim ini? Dan ini dia babak pertama Sriwijaya FC PSM Makassar dari Stadion Jakabaring Palembang. Obiora. Firman Utina berpindah ke sisi sebelah kanan yang dituju Pak Jungwan. Ya, menarik Opan, kita lihat bahwa seorang Obiora terjatuh tadi di awal pertandingan. Nampaknya masalah cedera yang dialami masih mengganggunya, kita lihat. Memang sedikit dipaksakan penampilan Obiora pada sore hari ini. Namun dia mengatakan kemarin bahwa dia sudah siap dan siap tampil untuk menghadapi mantan rekan-rekannya tentunya. Ya, sangat minimal sekali kontak, namun Obiora merasakan rasa sakit di kakinya. Richard Obiora, pemain yang masih berusia 24 tahun, berasal dari Nigeria. Musim lalu bersama Sriwijaya FC berhasil menyumbangkan 6 gol dari 27 pertandingan yang dilakoninya. Sebuah aksi sportif antara kedua pemain. Suasana yang kita harapkan tetap mampu terjaga hingga akhir pertandingan nanti. Pak Jungwan dikawal dengan ketat oleh Goran Subara. Tendangan bebas bagi Sriwijaya, Ponario Staman. Firman Utina. Pemain yang membela dua tim pada musim yang sama tahun lalu. Pelatih Ivan Kolev dan juga asisten pelatihnya Kasdinov Petrov, pemain asisten pelatih yang disebut-sebut sempat membela timnas Bulgaria. Ya, betul sekali. Dan kedua-dua tim diharapkan mampu mengangkat Sriwijaya FC menuju setidaknya papan atas dan mungkin juara. Itulah target dari Sriwijaya tentunya. Ya. Andi Odang. Kembali Andi Odang yang dituju. Fadli Hariri tadi. Iya, kita lihat Fadli Hariri masuk menggantikan Jayus Mantriasdi yang mengalami hukuman permainan, yaitu mengenai kartu merah di pertandingan sebelumnya. Sebuah tes tentunya bagi duet Fadli Hariri dan juga Goran Subara pada sore hari ini. Claudio Santos. Muhammad Ridwan. Pemain yang memperoleh kartu merah sewaktu melawan Delta Sidoarjo beberapa minggu lalu. Ponario Staman. Park Jungwan kali ini di kotak penalti PSM Makassar. Dibayang-bayang oleh Basile Onambele. Fandi Edi tampaknya, pemain nomor 2 punggung 22. Fadli Hariri. Ponario Staman. Terbaca dengan baik oleh penjaga gawang PSM, Denny Marcel yang masuk menempati posisi yang biasanya ditempati oleh Herman Batak. Iya. Pelatih yang juga pernah ditunjuk sebagai
salah seorang direktur teknik pada Persatuan Sepak Bola Korea Selatan. Dan juga pernah melatih timnas usia 19 Malaysia. Robert Albert Rene. Ini adalah merupakan musim kedua kiprahnya di Indonesia Super League. Ya, CV yang begitu luar biasa, bungkapan dari seorang Robert Rene Alberts. Dan kita lihat efek seorang Robert Rene bagi tim PSM Makassar. Di awal-awal pertandingan, SFC berusaha untuk membongkar pertahanan mereka, namun sangat organisir dengan baik. Kita lihat kinerja yang begitu baik diperlihatkan oleh anak-anak Makassar di awal-awal pertandingan ini. Andi Odang sangat baik. Terangkap offside. Marwan Saideh. Umpan crossing langsung ke kotak penalti. Maksudnya ke Park Ju-hwan, namun dapat diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Denny Marcel. Marwan Saideh kerjasama dengan Andi Odang 1-2. Mampu dipotong dengan baik oleh Muhammad Ridwan. Randy Siregar, juga mantan pemain PSM Makassar. Kembali Park Ju-hwan yang dituju. Andi Odang. Mitrovic. Pemain yang juga berasal dari Australia. Bersama Goran Subara. Dua Australia yang dimiliki oleh PSM Makassar. Firman Utina. Bonambele tadi. Pelanggaran terhadap kapten kesebelasan PSM Makassar, Andi Odang. Cukup keras tadi pelanggaran dari Thierry Gattuso, pemain asal Prancis. Menarik untuk melihat kinerja seorang Gattuso yang baru saja bergabung tentunya. Belum langsung menyetel dengan Claudiano. Pada dua pertandingan sebelumnya, Sriwijaya FC belum berhasil meraih poin dalam lawatannya ke Jawa Timur. Melawan Delta Sidoarjo mereka takluk dengan 1-3. Dan saat menghadapi Persela Lamongan, mereka kalah dengan 0-1. Dua pertandingan yang tidak hanya meraih kekalahan, namun juga memperoleh 6 kartu kuning bagi Laskar Wongkito. Ditambah 1 kartu merah yang diperoleh Muhammad Ridwan. Ya. Dan juga adanya cedera bagi beberapa pemain kunci tentunya. Salah satunya Budi Sudarsono. Betul. Muhammad Ridwan ataupun Firman Utina. Offside Firman Utina dari sisi sebelah kanan. Pertahanan PSM Makassar. Strejko. Mitrovic Strejko. Lebar ke kanan, Randy Siregar kali ini. Mahyadi Panggabean. Gagal melewati Fadli Hariri. Usaha yang dilakukan oleh Mahyadi Panggabean. Ya, harus lebih aktif Mahyadi dan juga Firman untuk membantu serangan-serangan dari Sriwijaya. Dua pemain kunci yang diharapkan oleh Kolev untuk menggedor pertahanan dari Makassar pada sore hari ini. Dan menarik melihat Firman Utina yang bermain sedikit di wing kiri tentunya. Menghasilkan tendangan pojok bagi Laskar Wongkito. Bersiap-siap Park Ju-hwan. Tampak kurang jelas arah bola yang dilepaskan. Jatuh di kaki pemain PSM Makassar kali ini.
Masih Goran Subara. Maksudnya tadi ke Marwan Sayede, namun masih ada Ponario Astaman di situ. Kembali dikuasai Popon Astaman. Randy Siregar kali ini crossing Randy ke kotak penalti PSM. Ada Firman Utina, Pak Juwan. Masih Sriwijaya, Pak Juwan. Bukan pelanggaran, Basilio Nambele kali ini. Ya, menarik sekali, wasit tidak melihat pelanggaran tadi terhadap Park, di mana standing foot nampaknya diambil tadi oleh seorang Omam Bele. Sudah mulai menebar ancaman para pemain SFC terhadap pertahanan Makassar. Kembali kapten ke-11 Ponario Astaman. Firman Utina dari sisi sebelah kanan pertahanan PSM Makassar. Masih Firman Utina. Lepaskan crossing Firman Utina, Pak Juwan. Masih mampu ditepis oleh Denny Marcel. Gerakan Pak Juwan yang sangat berbahaya. Iya, kali pertama tadi duet dari Firman Utina dan Park bekerja sama dengan baik. Hampir saja menyulitkan Denny Marcel. Namun tadi flick dari seorang Park masih bisa dibaca dengan baik. Mahyadi Panggabean yang dituju. Dibuang saja oleh Basile Onambele. Randy Siregar masuki daerah pertahanan PSM Makassar. Terjatuh, kita lihat Randy. Masih bukan pelanggaran bagi wasit Jimmy Napitupulu. Iya, cukup mengherankan. Iya. Linesman juga tidak memberikan pelanggaran karena kita lihat dengan sangat jelas terjadi kontak tadi. Randy Siregar jatuhkan. Menarik untuk melihat tayangan ulang mungkin dari kejadian tersebut karena kejadian yang sangat tipis di ujung kotak penalti. Bung Opan. Kembali serangan balik PSM Makassar. Marwan Sayede, Obiora kali ini crossing Obiora. Masih mengenai kaki Claudiono Santos. Ya, percobaan pertama serangan dari PSM Makassar tadi. Trisula Maut, Obiora, Marwan Sayede sudah memberikan percobaan terhadap Claudiono. Sriwijaya FC kali ini dari sisi sebelah kiri Muhammad Ridwan ada di sana. Mahyadi Panggabean, Ponario Astaman lebar ke kanan. Park Jungwan ada di situ, kembali ke Ponario Astaman. Fadli Hariri terjatuh, Park Jungwan, masih Park Jungwan. Kali ini dibuang saja oleh Fadli Hariri, sebuah penetrasi yang dilakukan oleh Park Jungwan masuki kotak penalti PSM Makassar. Berusaha melewati 2-3 pemain. Kita lihat kinerja yang luar biasa dari seorang Park. Kelebihannya adalah menusuk dari wing, dan kita lihat Park hampir saja tadi merepotkan lini pertahanan, dan iya ada sedikit gerakan untuk melanggar tadi Park. Pemain asal Korea Selatan musim lalu membela dua tim, sebelumnya Persiba Balikpapan. Memasuki putaran kedua musim 2009-2010, Park Jungwan berpindah ke PSM Makassar. Iya, Bung Opan, kita lihat ya ada sedikit gangguan tadi terhadap Randy Siregar. Betul sekali. Dan di buku saya itu adalah pelanggaran jelas sekali terjadi. Mungkin tipis saja di luar kotak penalti, namun wasit berpendapat lain. Mantan pelatih Timnas Indonesia dan juga Timnas Myanmar, Ivan Kolev. Dan inilah mungkin pemandangan yang tidak perlu dilihat bagi Ivan Kolev, di mana sudah banyak sekali pemainnya yang absen. Dan apabila Park juga tidak dapat melanjutkan pertandingan, tentunya sangat menyulitkan bagi SFC. Kali ini SFC masih belum dapat menurunkan Ferry Rotinsulu dan juga Budi Sudarsono diakibatkan cedera. Sekalipun telah dikabarkan bahwa ada Kate Kayamba Gams yang telah kembali dari negaranya pasca
membela timnas St. Kitts and Nevis. Betul sekali. Nampaknya jarak yang begitu jauh tentunya Iya. dari Karibia menuju kepada Indonesia. Menyebabkan Kolev mungkin mengistirahatkan sejenak daripada Kit Kayamba. Musim ini PSM Makassar dalam 2 lawatan awal mereka ke Bojonegoro dan juga Jepara, mereka berhasil meraih poin penuh melalui 2 kemenangan masing-masing. Kemenangan 1-0 lawan Persijap Jepara dan juga 1-0 lawan Persibo Bojonegoro. Pelanggaran tadi Obiora terhadap Claudiano Santos, pemain asal Brasil yang juga telah berusia 29 tahun. Claudiano Alves dos Santos. Bukan offside, Randy di daerah pertahanan ataupun kotak penalti PSM Makassar. Pak Juan. Sedikit Kembali, terburu-buru ya betul sekali Bung Adi. Sedikit terburu-buru Bung Opan. Park tadi mendapat kesempatan yang cukup baik di dalam kotak penalti. Ada waktu tentunya bagi dia untuk setidaknya mengontrol bola tadi. Namun keputusan diambil adalah langsung menyundul bola. Manajer tim SFC dan juga penjaga gawang utama mereka Ferry Rotinsulu. Di depannya ada Henry Zainuddin. Mantan pemain Persik Kediri musim lalu Mahyadi Panggabean. Hendra Ridwan. Firman Utina kerjasama dengan Pak Juan, terlepas di tali Firman Utina dan Andy Siregar masih gagal meraih bola ataupun crossing yang dilepaskan oleh Firman Utina. Kembali peluang bagi Sriwijaya FC terbuang. Dan kita lihat lagi-lagi Firman kepada Randy Siregar yang memang menjadi momok masalah bagi lini pertahanan Makassar. Sayang sekali umpan tarik yang dilepaskan Firman tadi masih sedikit terlalu kencang. Randy tidak bisa memanfaatkan dengan baik umpan yang dihasilkan oleh Firman tadi. Namun belum bisa diselesaikan yang masalah seorang Randy Siregar oleh lini pertahanan PSM, tentunya menjadi masalah yang besar Bung Opan di babak pertama ini. Ya. Instruksi pelatih Robert Albertene. Pelatih yang dalam musim pertamanya langsung berhasil mengangkat Arema Indonesia sebagai juara Indonesia Super League musim lalu. Prestasi terbaik yang pernah diraih oleh PSM Makassar sejak bergulirnya Liga Indonesia. Tampil sebagai juara pada musim 2000 dan 2001. Mahyadi Panggabean terjatuh. Mahyadi Panggabean. Kali ini wasit Jimmy Napitupulu akhirnya menunjuk titik putih. Tanda bahwa hadiah penalti bagi Sriwijaya FC. Ada 3 pemain PSM Makassar. Taufik, Andi Odang dan juga Fadli Hariri menyampaikan protes terhadap wasit Jimmy Napitupulu. Kita saksikan dalam gerak lambat, Bung Adi. Iya, Bung Opan. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya pikir kontak terjadi di luar kotak penalti, namun ini keputusan murni dari seorang Jimmy. Begitu cepat sekali dia mengambil keputusan. Kita lihat, kita saksikan. Fadli. Ya. Jelas sekali di luar kotak, jelas sekali di luar kotak. Di luar kotak penalti. Keputusan yang begitu luar biasa dari seorang Jimmy Napitupulu. Memang terjatuh di dalam kotak penalti, namun kontak oleh Fadli Hariri terhadap Mahyadi terjadi di luar sangat jelas. Dan inilah yang ditakutkan oleh Robert Rene Albers. Keputusan-keputusan dari wasit yang sedikit kontroversial tentunya, yang dapat merugikan PSM Makassar. Kita nantikan mampukah kapten ke-11 Ponario Popon Astaman menciptakan gol pertamanya di awal musim ini. Di pertandingan ketiga
di hadapan publik Palembang di Stadion Kebanggaan Jakabaring. Sebuah hadiah tentunya bagi Sriwijaya dan Ponario. Penalti ini, Bung Opan. Ponario Astaman dan mampu ditepis Ponario Astaman dan gol! Ponario Astaman mampu memaksimalkan bola rebound yang terlepas dari penjagaan pemain-pemain belakang PSM Makassar, sekaligus menjebol gawang Denny Marcel dan merubah kedudukan menjadi 1-0 bagi Sriwijaya FC. Iya, hampir saja tadi Ponario Astaman tidak bisa memanfaatkan penalti yang diberikan wasit. Ya, save yang sangat baik dari Denny Marcel, namun reboundnya sayang sekali tidak ada pemain PSM yang mengcover seorang Ponario tadi. Dengan bebas dia mencepatkan bola ke gawang yang sudah menganga. Dibaca dengan baik, namun rebound begitu baik Ponario dan tenang sekali. Namun tentunya kontroversi pemberian penalti, Bung Opan, masih akan disampaikan oleh anak-anak PSM Makassar terhadap wasit tentunya. Selebrasi gaya baru dari Ponario Astaman ala petinju. Pemain yang kembali diplot sebagai kapten ke-11 Sriwijaya FC. Setelah pada pertandingan pertama yang lalu, Kate Kayamba Gams ditunjuk sebagai kapten ke-11. Dan ini adalah merupakan gol yang pertama bagi Popon di awal musim ini. 1-0 saat ini, Sriwijaya FC memimpin atas PSM Makassar. Ya tentunya anak-anak PSM harus segera bangkit dan melupakan kejadian tadi, Bung Opan. Dan berusaha setidaknya untuk mengejar ketertinggalan. Pada 2 pertemuan musim lalu, Sriwijaya FC memimpin. Di Stadion Matuangin, Stadion Kebanggaan Makassar, mereka berhasil menahan PSM dengan 1-1 musim lalu. Sementara di Stadion Jakabaring, mereka menang dengan 2-0. Sekaligus menempatkan Sriwijaya FC berada pada posisi ke-8 klasmen akhir musim 2009-2010. Dengan meraih 14 kemenangan, 6 kali draw dan 14 kali kekalahan dengan nilai total 48 pada saat itu. Sementara Laskar atau tim Juku Eja, mereka hanya berada pada posisi ke-13 klasmen akhir musim lalu. Dengan meraih 12 kemenangan, 7 kali draw dan 15 kekalahan. Dengan nilai total saat itu hanya 43. Baik sekali. Kembali peluang bagi Sriwijaya melalui Pahyadi Panggabean dan Firman Utina. Dibuang saja oleh Supriyono. Ya, sejauh ini Mahyadi dan Firman tampil luar biasa. Kinerja mereka sangat baik sekali, interplay di antara mereka juga begitu rapi. Ini sangat menyulitkan sekali bagi pemain tua Supriyono tentunya. Sebuah flick header tadi dari Dirga Lasut, masih belum bisa membahayakan gawang Denny Marcel. Pelatih yang sudah sangat mengenal karakter permainan tim-tim di Indonesia, Ivan Kolev. Masih PSM Makassar. Basilio dan Bele kali ini. Maksudnya ke Andi Odang. Obiora. Gagal menguasai bola dengan baik. Hendra Ridwan tadi. Muhammad Ridwan.
hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Claudiano Santos. Claudiano, Firman Utina, Park Jung-wan, ada Randy Siregar, bukan offside. Kembali Mahyadi Panggabean. Obiora berusaha melewati Claudiano Santos, berhasil Obiora, crossing Obiora. Basilio Nambele berhadapan dengan Mahyadi Panggabean, Poponas Taman kali ini. Randy Siregar, backflip yang gagal. Marwan Sayede. Kembali jatuh di kaki pemain PSM. Goran kali ini juga kurang cermat. Park Jung-wan berhasil dicuri oleh Mitrovic Straku. Onambele lebar ke kanan, Andi Odeng yang dituju. Jati di kaki Muhammad Ridwan. Pelanggaran Andi Odeng terhadap Muhammad Ridwan. Iya, baru saja kita lihat kelas dari seorang Muhammad Ridwan. Seorang wingback yang sangat berani dalam bermain bola dan mengakselerasi. Dan sampai sejauh ini sangat minimal sekali peran dari Andi Odang pada pertandingan sore hari ini. Dengan minimnya bantuan dari lini tengah. Karena kita lihat belum adanya kerjasama yang begitu baik, Bung Opan, dari lini tengah PSM Makassar. Mahyadi Panggabean. Masih Mahyadi. Muhammad Ridwan. Pemain yang dikabarkan baru bergabung, Thierry Gattuso, asal Prancis. Berbahaya. Terlambat sepersekian detik. Pemain asal Korea Selatan, Park Jung-wan. Claudiano. Poponas Taman. Thierry Gattuso tadi, Dirga Lasut kali ini. Muhammad Ridwan. Ada beberapa pemain yang mesti berhadapan dengan mantan klubnya pada pertandingan sore ini. Di kubu PSM Makassar, Obiora harus menghadapi Sriwijaya FC yang sempat dibelanya sejak musim 2007 yang lalu. Sementara di kubu PSM, di kubu Sriwijaya FC terdapat Randy Siregar dan juga Park Jung-wan. Mahyadi Panggabean. Ya, Supardi tadi lakukan crossing. Andi Odeng cukup jauh menjemput bola di bawah Andi Odeng. Marwan Sayede kontrol bola yang sangat baik. Terlalu lama Marwan Sayede memainkan bola. Ada Obiora di situ. Ya, kita baru saja melihat kelebihan seorang Park, Bung Opan. Iya. Penguasaan bola yang sangat baik dengan tinggi tubuh yang cukup lunglai tentunya. Kembali tendangan bebas bagi Sriwijaya dihadapi Poponas Taman. Dirga Lasut, Ridwan. Maksudnya Mahyadi Panggabean kerjasama Ridwan dan Mahyadi Panggabean. Crossing Mahyadi Panggabean. Gol!
Sebuah proses gol yang sangat cantik lahir melalui kerjasama 3 pemain. Ridwan kemudian dilanjutkan ke Park Jung-hwan dan berbuah gol. Berubah kedudukan menjadi 2-0 bagi SFC. Luar biasa Bung Opan, marilah kita hargai betul-betul bagaimana peran seorang Mahyadi dan Ridwan. Kita lihat umpan yang begitu luar biasa. Dilepaskan Mahyadi dan Park dengan sangat bebas. Ya hanya menyentuh bola. Karena power dan akurasi dari umpan Mahyadi sudah sangat baik. Mencari seorang Park di tengah. Dan diarahkan dengan sangat mudah sekali pada jalan yang sudah menganga. 2-0. Sriwijaya kali ini unggul Bung Opan. Ya. Bagaimana crossing yang dilepaskan oleh Mahyadi Panggabean sangat matang. Dan tanpa pengawalan Park Jung-hwan. Mantan pemain PSM Makassar ini mampu menjebol gawang mantan klubnya dan merubah kedudukan menjadi 2-0. Kembali serangan dari Laskar Wongkito, Hendy Siregar. Dan kita juga lihat bagaimana Park begitu lega dengan gol pertamanya musim ini. Yeah. Jawaban bagi kritikus-kritikus yang mengkritik bahwa dia kurang tajam. Oh, ada masalah terhadap Ponario nampaknya. Ya, terjatuh sendiri tadi Ponario. Tanda-tanda kurang baik tentunya. Apabila seorang pemain terjatuh dengan sendirinya tanpa adanya challenge dari pemain lawan. Mantan punggawa timnas Indonesia Ponario Astaman yang sejak timnas dilatih Alfred Riedel, Ponario tampaknya tidak dipanggil lagi. Instruksi dari pelatih Robert Albert terhadap pemain bertahan PSM Makassar, Hendra Ridwan. Iya, kita lihat instruksi sangat jelas karena Robert sangat khawatir dengan bola-bola in behind yang dipraktekkan anak-anak SFC yang sangat menyulitkan bagi para pemain bertahan Makassar. Pencipta gol kedua beberapa detik yang lalu Park Jung-hwan. Musim lalu Park Jung-hwan berhasil mengemas 7 gol di 2 klub yang berbeda. 2 gol bersama Persiba Balikpapan dan 5 gol lainnya pada putaran kedua bersama PSM Makassar. Yang sore ini harus dihadapi sebagai lawannya. Tampil luar biasa di putaran kedua dan juga di Perang Bintang tentunya kita ingat betapa Park sangat menghibur pada malam itu. Total musim lalu Park Jung-hwan bermain sebanyak 22 kali atau selama 1622 menit. Kembali terlepas Firman Utina. Serangan balik dan Park Jung-hwan. Lagi-lagi dari sisi sebelah kanan pertahanan PSM Makassar, bagaimana Firman Utina berhasil melewati Supriyono. Iya, memang sangat mengkhawatirkan cara bertahan dari Makassar, terutama dari Supriyono tadi. Terlalu lama bermain-main dengan bola sehingga mengundang lawan untuk mencuri dan nampaknya sangat sulit bagi Ponario untuk melanjutkan pertandingan karena kembali terjatuh Bung Opan. Semakin menambah panjang list daftar pemain cedera yang dimiliki oleh Sriwijaya FC. Oh, baik sekali. Ya. Peluang bagi PSM Makassar, tampaknya AW2 mengangkat tanda offside bagi Andi Odang. Kita nantikan dalam gerak lambat Bung Adiani. Ya, saya pikir Ridwan tadi orang terakhir yang menjaga seorang Andi Odang sangat tipis tadi. Tepuk tangan satir dari seorang Robert ini. Saya pikir Andi Odang tadi men-timing sangat baik run-nya, namun hakim garis melihat offside terjadi. Kembali Firman Utina. Kali ini pengawalan yang cukup ketat diberikan oleh Basile Onambele. Andi Odang. Pelanggaran Andi Odang oleh Claudiano. Mantan pemain Persebaya Andi Odang, dan ini dia pemain asal Brasil Claudiano Alves.
Jordanio Alves, pemain berusia 29 tahun. Ya, dan tampaknya Kate Kayamba Gams pemain yang telah menciptakan gol satu-satunya bagi SFC lawan Delta Sidoarjo pada pertandingan pertama yang lalu. Oh, sayang. Sedikit lambat tadi support dari anak-anak SFC terhadap Park. Sehingga kehilangan bola pemain asal Korea tersebut. Marwan Sayede, Basilio Nambele. Dan tampaknya kapten kesebelasan Ponario Astaman harus ditarik keluar, digantikan oleh Kate Kayamba Gams yang juga diplot sebagai kapten kesebelasan. Pemain nasional dari Karibia, Iya. Saint Kitts and Nevis, nama negara Kate Kayamba Gams. Baru saja kembali membela timnas negaranya dan langsung diturunkan oleh Ivan Kolev dalam pertandingan sore ini melawan PSM Makassar menggantikan Ponario Astaman. Mahyadi Panggabean, Firman Utina, langsung ke Kate Kayamba Gams. Masih Kate Kayamba Gams. Kate Kayamba Gams. Kembali Kate Kayamba Gams. Masuk beberapa detik dan langsung mampu merepotkan penjaga gawang PSM Makassar. Dan lagi-lagi dari lini yang menurut saya cukup lemah di babak pertama ini, Bung Opan. Dijaga oleh Supriyono lini tersebut. Dan dia tidak bisa mengawasi pergerakan dari anak-anak SFC. Basilio Nambele, Andi Odang, Obiora, kembali Andi Odang. Terbaca dengan baik oleh Muhammad Ridwan. Mahyadi Panggabean kali ini. Umpan lambung ke sisi sebelah kanan, Randy Siregar ada di situ. Park Jung-wan. Lemparan ke dalam bagi PSM Makassar tampaknya. Bola mengenai kaki Park Jung-wan. Iya, kita sama sekali belum melihat peran dari seorang Mitrovic yang begitu instrumental bagi dua kemenangan PSM Makassar. Sangat minimal sekali perannya pada sore hari ini, berhasil dimatikan seorang Mitrovic. Basilio Nambele, Mitrovic Stako, kembali Basilio Nambele, pemain asal Kamerun. Andi Odang, Obiora, bukan pelanggaran. Gagal ngontrol bola dengan baik Kate Kayamba Gams. Musim lalu Kate Kayamba Gams berhasil lahirkan 14 gol bagi Sriwijaya FC. Pemain paling senior yang berlaga di pentas Jarum Indonesia Super League musim ini, Kate Kayamba Gams. Betul sekali. Sudah berusia 38 tahun. Dan ini juga mungkin testament bagi kekuatan fisik seorang Kate Kayamba setelah menempuh perjalanan 30 jam lebih
Dia langsung siap diturunkan. Randy Siregar, Kate Kayamba, Park Jung-hwan, kembali ke Kate Kayamba, Gams. Kali ini terbaca oleh Supriyono, dibuang saja dan menghasilkan lemparan ke dalam di daerah pertahanan PSM Makassar. Muhammad Ridwan kali ini. Mahyadi Panggabean. Andi Odang, PSM Makassar, serangan balik. Obiora. Kembali Andi Odang. Mitrovic. Lebar ke kiri. Marwan Sayede. Gagal mengantisipasi bola yang diberikan oleh Mitrovic Steko. Ya, Pemain asal Saudi Arabia, Marwan Sayede. betul sekali Bung Opan. Setelah 41 menit pertandingan berlangsung, inilah cerita klasik dari PSM Makassar. Ya. Belum bisa menemukan range passing yang terbaik. Mitrovic, Marwan Sayede belum bisa bekerja sama dengan baik. Otomatis sangat minim sekali peran bagi seorang Obiora bergerak di depan bersama Andi Odang tentunya. Dan inilah masalah yang harus dipecahkan di halftime talk oleh Robert Rene Alberts tentunya. Oh, sudah keluar bola namun berlanjut permainan Bung Opan. Iya, reaksi Firman Utina setelah mengalami benturan dengan Mitrovic Steko. Pemain yang memiliki 2 kewarganegaraan selain Australia juga Serbia. Ya, nampak tangan dari Mitrovic tadi. Iya. Secara aksidental masuk mengenai Firman Utina. Pemain yang masih berusia 26 tahun akhirnya mendapatkan hadiah kartu kuning dari wasit Jimmy Napitupulu. Pemain yang sebelumnya sempat membela klub kebanggaan di India, East Bengal. Ya, hanya mengenai tubuh tadi nampaknya kontak tangan dari Mitrovic. Dan pada pertandingan lain sore ini Persipura unggul 2-0 atas Persisam Samarinda. Di kandang sendiri beberapa saat yang lalu dikabarkan bahwa Persipura berhasil unggul 2-0 atas Persisam Samarinda hingga menit akhir ataupun hingga selesainya pertandingan. Claudiano Alves, pemain asal Brasil dengan tinggi badan 183. Sebuah postur yang sangat ideal bagi seorang pemain bertahan. Ya. Dan sejauh ini belum ada ujian yang berarti tentunya bagi Claudiano. Dan juga duet barunya, Thierry Gattuso. Masih aman-aman saja begitu Bung Opan, lini pertahanan dari SFC. Dirga Lasut, Park Jung-hwan, kerjasama yang sangat baik dengan Randy Siregar, namun sayang terjadi salah pengertian dari Randy Siregar. Marwan Sayede, Obiora kali ini dibayang-bayang oleh Claudiano Alves. Mampu dikuasai Claudiano. Mitrovic, Onambele. Andi Odang yang dituju. Masih Andi Odang, Mitrovic, Srako. Masih PSM, Supriyono kali ini. Kembali Mitrovic,
Umpan terobosan ke depan Andi Odeng yang dituju, namun jatuh di kaki Claudiono Alves. Oh. Lagi-lagi terjebak offside pada pemain PSM Makassar. Reaksi di bench pemain cadangan ofisial PSM Makassar, bagaimana pelatih Albert Rene tampak terpingkal-pingkal melihat keputusan wasit Jimmy Napitupulu tentunya. Randy Siregar nampaknya bawahan terjatuh di lapangan. Pemain yang juga musim lalu membela PSM Makassar. Kita belum tahu jelas masalah apa yang dihadapinya. Pemain yang masih berusia 24 tahun, kelahiran Jakarta. Musim lalu, Randy bersama PSM bermain sebanyak 19 kali. Ya. Ekspresi wajah Robert Albert Rene, dan ini dia instruksi dari Ivanko Kolev, pelatih asal Bulgaria. Dan tampaknya Claudiano mendapatkan perawatan dari tim medis. Hermanutina yang dituju Kate Kayamba Gams. Masuki masa-masa injury time babak pertama, kedudukan masih 2-0 bagi Sriwijaya FC atas PSM Makassar. 2 gol bagi SFC tercipta melalui Bonarios Taman pada titik putih atau penalti, dan ditambah menjadi 2-0 oleh Park Jung-wan melalui proses lahirnya gol yang sangat cantik pada menit ke-30. Hermanutina, Supardi kali ini gagal melewati pemain PSM Makassar. Supardi, Marwan Sayede, masih Marwan. Dirga Lasut, Ridwan, dan tampaknya wasit Jimmy Napitupulu baru saja menyudahi jalannya babak pertama, di mana Sriwijaya